Sorotan lain saudara, program cek kesehatan gratis mulai berjalan pada 10 Februari 2025. Apakah masyarakat di berbagai daerah sudah bisa mengakses program prioritas Prabowo Gibran dengan maksimal? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa dan juru kamera Febri James. Program cek kesehatan gratis yang jadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai berjalan 10 Februari. Lantas bagaimana pelaksanaan program prioritas Prabowo Gibran itu? Dan apakah masyarakat sudah bisa mengakses layanan pemeriksaan kesehatan gratis dengan baik? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Program cek kesehatan gratis dimulai serentak secara nasional sejak 10 Februari bagi warga yang berulang tahun. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan program ini bisa menyasar 250 juta warga dalam 5 tahun dengan 100 juta warga terjangkau tahun ini. Menkes juga bilang, kuota cek kesehatan gratis ini 30 orang per hari, namun akan ditingkatkan hingga 35 orang sambil dievaluasi. Akan berlaku terus. Jadi setiap tahun pasti ada alokasinya. Anggaran tahun ini 4,7. Iya, di tahun pertama bisa langsung 280 juta. Kan belum tentu. Ini wartawan juga belum tentu mau menerima kenyataan di cek kesehatan, kan belum tentu. Ya mungkin kalau tidak bisa 100 juta aja setahun saya udah senang. Menurut saya mungkin dalam 5 tahun lah bisa full 250 juta. Awal-awalnya pasti kan ya. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bilang, program cek kesehatan gratis sebagai langkah preventif atau upaya pencegahan dengan mendeteksi penyakit. Cek kesehatan dimulai hari ini secara serentak di seluruh tanah air. Bagian dari misi Pak Presiden Prabowo dan pemerintah untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, terutama dalam rangka preventif, dalam rangka pencegahan dibanding kuratif atau penanganan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan gratis diikuti warga di berbagai daerah. Di Semarang, Jawa Tengah, Puskesmas Pandanaran menjadi salah satu puskesmas yang ramai dikunjungi masyarakat. Puskesmas ini menyediakan 30 kuota bagi warga yang ingin memeriksakan kesehatan. Di ujung timur Indonesia, cek kesehatan gratis di Puskesmas Sentani, Kabupaten Jayapura dipadati oleh warga dan aparatur sipil negara. Banyaknya jumlah peserta karena tidak ada batasan yang diterapkan oleh pihak puskesmas. Di daerah lain, berbagai kesan disampaikan warga. Ada Fandi, warga Tanah Abang, Jakarta yang lega usai dinyatakan sehat. Karena saya juga selain beliau input data, saya juga konsultasi juga. Satu nanya-nanya ini apa. Akhirnya dibilang cukup aman. Dan juga kan dia ngeliatin juga kan. Ini kayaknya dia nginput data, berarti kan walaupun belum dapat kayak kita, tapi kan dia sudah membeberkan hasil yang sudah didapat itu. Saya dengan adanya program dari pemerintah ini, saya memanfaatkan untuk ikut berobat dan mengecek kondisi fisik dan kesehatan saya sendiri. Alhamdulillah tadi dicek mulai dari tensi, alhamdulillah tensi saya normal dan mungkin ada beberapa yang tadi saya keluhkan sudah saya sampaikan dan akan diperiksa tim dokter. Agak bingung atau agak bingung ya, agak bingung. Maunya pengennya manual lah, nggak ikut pakai aplikasi. Dan ibu-ibu sekarang jarang punya HP, menggunakannya belum tahu kan, udah tua sama. Meski tak dipungut biaya, namun di sejumlah daerah, puskesmas tempat pelaksanaan cek kesehatan gratis tak langsung ramai peminat. Di Puskesmas 3 Denpasar, Bali misalnya, di hari pertama belum ada warga yang mendaftar cek kesehatan gratis. Masyarakat yang datang ke puskesmas ini hanya melakukan pemeriksaan karena sakit, pengobatan, serta imunisasi. Syarat untuk bisa mengikuti program ini dengan mengunduh atau download aplikasi Satu Sehat Mobile. Selanjutnya isi biodata diri, pilih waktu pemeriksaan untuk dapatkan tiket.
Setelah mendapatkan tiket, datang ke puskesmas atau klinik kesehatan sesuai waktu yang dipilih. Untuk mendapatkan fasilitas ini, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN minimal 1 bulan. Pemerintah menggelar program cek kesehatan gratis di 10.200 puskesmas di seluruh wilayah Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia mendorong program ini dimaksimalkan untuk membuat peta kesehatan sebagai landasan kebijakan strategis kesehatan nasional yang akurat. IDI juga mendorong perbaikan fasilitas penunjang cek kesehatan gratis terutama di puskesmas. Program kesehatan gratis ini adalah investasi, jadi mohon maaf kalau sekarang harus keluar biaya banyak Mbak Prita, saya dukung. Kenapa? Memang harus sekarang seperti ini supaya kita punya peta, peta kesehatan masyarakat Indonesia, sehingga kita punya kemudian kebijakan strategis berdasarkan data yang kita bangun tadi, sambil kemudian kita memperkooperatifnya. Kalau semuanya kita dorong kalau nunggu sakit, ini silent killer tadi yang saya sampaikan Mbak Prita, karena orang nggak merasa sakit soalnya. Sehingga akhirnya datang bukan dengan hipertensinya, datang sudah dengan ada kelainan penyakit jantung, penyakit ginjal, dan sebagainya. Nah, Pihak Istana lewat kantor komunikasi kepresidenan menjamin cek kesehatan gratis tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran sambil paralel membenahi infrastruktur fasilitas kesehatan untuk memaksimalkan program andalan Presiden Prabowo itu. Kalau dari Kementerian Kesehatan menyebutkan ada 4,7 triliun rupiah dana yang disiapkan. Di tengah efisiensi ini bagaimana memastikan bahwa agar program ini bisa berjalan maksimal dan bahkan semakin banyak lagi yang bisa tersentuh oleh pemeriksaan kesehatan gratis, Mbak Prita? Anggarannya tetap dilaksanakan dan memang ini kalau dikatakan tadi apa yang dikatakan oleh Dr. Adip ini benar sekali begitu ya. Kalau kita lihat hitung-hitungannya ya, anggaran yang disediakan 4,7 triliun dan kalau melihat bagaimana besaran subsidi kesehatan melalui JKN, Jaringan Kesehatan Nasional, per tahunnya itu kita mencapai 200 triliun. Jadi bayangkan perbedaannya 200 triliun, 4,7 triliun. Luar biasa. Program cek kesehatan gratis dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, cek kesehatan gratis sebagai kado ulang tahun untuk masyarakat berusia 6 tahun ke bawah dan 18 tahun ke atas. Cek kesehatan di hari ulang tahun dilakukan pada hari ulang tahun atau plus 30 hari setelahnya. Untuk anak berusia 7-17 tahun baru bisa mengikuti cek kesehatan gratis pada Juli 2025 sesuai tahun ajaran baru dan dilakukan di sekolah masing-masing. Sementara cek kesehatan gratis khusus ditujukan untuk ibu hamil dan balita disesuaikan dengan jadwal di puskesmas dan posyandu. Program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran, salah satunya cek kesehatan gratis, jadi janji kampanye yang dinanti publik. Tapi pemerintah harus memastikan pengawasan program andalan itu tak hanya tancap gas di awal, tapi bisa menjangkau masyarakat tepat sasaran dari waktu ke waktu di seluruh tanah air. Friska Clarissa, Febri James, Kompas TV, Jakarta.